Oke, selamat datang semuanya. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang, jujur aja, penting banget buat kita semua. Yaitu soal pergeseran pola pikir, dari yang tadinya ego, menjadi kesadaran eko. Nah, gimana sih perubahan cara pandang ini bisa jadi kunci buat memulihkan rumah kita satu-satunya, planet bumi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalimat ini dalam banget ya rasanya. Perasaan cemas kalau planet kita lagi nggak baik-baik aja, bahwa rumah kita ini terluka. Kayaknya itu keresahan yang kita semua rasain kan? Nah, ayo kita coba pahami luka ini lebih dalam, dan siapa tahu kita bisa temukan cara buat menyembuhkannya bersama. Jadi, masalahnya tuh apa sih sebetulnya? Ternyata, kerusakan lingkungan yang kita lihat sehari-hari itu bukan cuma soal, katakanlah, sampah atau polusi. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah cerminan dari sebuah krisis spiritual. Pertanda kalau hubungan kita dengan bumi, dengan rumah kita sendiri, udah mulai renggang. Terus, apa dong yang jadi pemicunya? Jawabannya, ternyata mengarah pada satu hal. Sebuah pola pikir yang sangat dominan di zaman sekarang, yaitu pola pikir ego. Apa sih maksudnya? Mari kita coba bongkar. Nah, ini dia nih biang keroknya. Pola pikir ego itu, ya, ibaratnya kita ngelihat bumi cuma kayak supermarket raksasa yang isinya gratis dan gak bakal habis. Ambil, pakai, buang. Kita jadi ngerasa, ya gue aja. Seolah-olah kita ini terpisah dari alam. Padahal kan ini rumah kita bareng-bareng. Harusnya dirawat, bukan cuma dikuras isinya sampai kering. Oke, kalau ego adalah penyakitnya, berarti solusinya adalah perubahan total dalam cara kita melihat dunia. Kita harus bergerak menuju apa yang disebut sebagai kesadaran eko. Istilah eko ini sendiri asalnya dari kata Yunani oikos yang artinya ya rumah. Pas banget kan? Inti dari kesadaran eko ini sebetulnya sederhana tapi sangat mendasar. Kita semua ini satu keluarga besar, semua saling terhubung. Jadi, kalau ada luka di satu sudut planet, yaitu artinya luka buat kita semua juga. Nggak ada yang bisa menghindar. Coba deh kita lihat perbandingannya. Kontras banget kan? Kesadaran eko ini benar-benar membalikkan semuanya. Dari yang tadinya serakah dan cuma mau mengambil, jadi peduli dan ingin merawat. Dari budaya serba praktis sekali pakai, jadi budaya memelihara apa yang kita punya. Dan yang paling penting, dari fokus ke aku jadi kekuatan kita. Tapi, obrolan soal pergeseran dari ego ke eko ini bukan cuma teori di atas kertas loh, ini beneran terjadi. Yuk kita lihat sebuah kisah nyata yang sangat inspiratif tentang bagaimana dua orang berhasil mengubah kegelisahan mereka menjadi aksi yang konkret. Kenalan yuk sama Nahya, seorang insinyur lingkungan, dan Fepti, seorang ahli komunikasi. Cerita mereka ini berawal dari satu perasaan yang mungkin kita semua juga sering rasakan. Gelisah. Gelisah melihat kondisi sekitar. Mereka nggak cuma diam dan mengeluh. Justru di tengah situasi pandemi yang serba sulit, mereka menyatukan keahlian mereka yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang nyata. Keresahan yang tadinya personal, mereka ubah jadi sebuah kekuatan bersama. Keren banget. Dan lihat deh, pendekatan mereka itu menyeluruh. Jadi bukan cuma soal, ayo kumpulin sampah. Enggak, mereka membangun sebuah ekosistem lengkap supaya gaya hidup yang lebih ramah lingkungan itu jadi lebih gampang diakses oleh semua orang. Dari hulu ke hilir dipikirin. Kisah Nahdia dan Fepti tadi itu jadi bukti hidup bahwa perubahan itu sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, sekarang pertanyaannya balik lagi ke kita. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Yuk, kita bahas beberapa langkah nyata yang bisa kita semua mulai. Oke, ini dia 4 langkah praktis yang bisa banget diadaptasi. Gak perlu nunggu skala besar kok. Di komunitas, di kantor, atau bahkan cuma sama teman-teman tongkrongan, ini bisa diterapin. Anggap aja ini kayak ya, panduan awal gitu, peta jalan buat kita memulai langkah pertama. Simpel kan? Pada akhirnya, perjalanan dari ego ke eko ini selalu dimulai dari satu langkah kecil, satu tindakan bersama. Jadi, pembahasan ini nggak akan kita akhiri dengan sebuah jawaban pasti, tapi justru dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Kira-kira apa ya langkah pertama kita?